Definisi farmakoepidemiologi. Sebelum membahas tentang definisi farmakoepidemiologi, terlebih dahulu saya akan membahas tentang epidemiologi. Epidemiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata dasar, yaitu epi yang berarti pada atau tentang, yang kedua demos yang berarti penduduk, dan yang ketiga logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Epidemiologi didefinisikan juga sebagai ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan distribusi atau penyebaran serta determinat masalah kesehatan pada sekelompok orang atau masyarakat, serta determinannya atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, farmakoepidemiologi. Farmakoepidemiologi terdiri dari beberapa kata, yaitu farmakon, epi, demos, dan logos, yang berarti ilmu yang mempelajari mengenai suatu obat terhadap suatu populasi. Farmakoepidemiologi juga merupakan cabang ilmu yang menghubungkan antara disiplin ilmu epidemiologi dan farmasi klinik. Hal ini bertujuan untuk mendalami efek suatu obat terhadap suatu. Hubungan antara farmakoepidemiologi dengan farmakologi klinis, yaitu farmakoepidemiologi mempunyai hubungan dengan farmakologi klinis, di mana farmakoepidemiologi adalah suatu cabang ilmu yang menghubungkan disiplin ilmu epidemiologi dan farmasi klinik. Hal ini bertujuan untuk mendalami efek suatu obat terhadap populasi. Namun, belum ada yang menjelaskan tentang perkembangan farmakoepidemiologi di Indonesia secara kronologis. Tetapi, sudah banyak penelitian yang mengimplementasikan epidemiologi sendiri. Dengan bantuan farmakologi klinik, maka kekeliruan dalam pengambilan keputusan terapi dapat diminimalisir atau setiap tahun banyak orang meninggal, salah satunya pasien di rumah sakit akibat efek samping dari obat. Padahal telah diupayakan untuk menghindari efek samping obat yang tidak diinginkan. Jadi, untuk menghindari kejadian tersebut dikembangkanlah suatu ilmu yang menghubungkan antara penggunaan obat dengan peran pengaruh klinisnya pada suatu populasi yang dinamakan farmakoepidemiologi. Dalam farmakoepidemiologi terdiri dari beberapa peran penting atau berhubungan erat dengan farmakologi, karena efek suatu obat yang diketahui melalui ilmu farmakologi memiliki dua sifat, yaitu efek farmakologi dan efek samping. Oleh karena itu, dengan farmakoepidemiologi dapat diketahui serta mengurangi suatu kejadian efek samping obat di populasi maupun di masyarakat, serta dapat meningkatkan penggunaan obat yang tepat atau efek yang diinginkan pada populasi masyarakat. Atau dengan kata lain, memberikan estimasi terhadap efek obat pada sebuah populasi, atau dengan kata lain, memberikan solusi baru untuk pemanfaatan obat dalam menghadapi permasalahan terkait penggunaan obat di masyarakat. Selanjutnya ada tujuan farmakoepidemiologi. Tujuan dari farmakoepidemiologi yaitu untuk mengawasi, mengontrol, dan memprediksi obat-obat yang digunakan pada treatment farmakologi pada waktu, tempat, dan populasi tertentu, sehingga diperoleh info mengenai efikasi, safety, dan ekonomi. Yang pertama yaitu efikasi. Karena evaluasi pada primer setting sangat terbatas dan juga terkondisikan, maka mungkin belum cukup edukatif untuk mengetahui efikasi secara lebih luas. Dan yang kedua, safety. Sama dengan efikasi, karena keterbatasan sampel pada primer setting atau uji klinik, jadi perlu dipelajari post-marketing surveillance, apalagi pada kasus ini menyangkut kode etik percobaan pada manusia. Sedangkan yang ketiga, ekonomi.
Percobaan secara ekonomi, yaitu kira-kira apakah penggunaan obat dapat menguntungkan atau tidak. Perusahaan tertentu atau LSM masyarakat tertentu juga melakukan studi farmakoepidemiologi. Premarket ialah suatu pengawasan pendahuluan yang dilakukan sebelum suatu produk beredar di masyarakat. Adapun tahapan yang dilakukan, yang pertama sertifikasi, registrasi, dan distribusi produk. Desain studi farmakoepidemiologi secara umum terbagi menjadi dua desain studi. Yang pertama, studi deskriptif, di mana studi deskriptif menggambarkan tentang masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat, apakah sesuai dengan karakteristik seseorang. Desain deskriptif biasanya dilakukan secara observasional, di mana ketika kita melakukan penelitian, kita hanya dapat melihat bagaimana penggunaan obat pada masyarakat. Apakah penggunaannya sudah sesuai dengan cara penggunaan obat atau tidak sesuai. Sekalipun penggunaan obat yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan penggunaan obat, kita tidak bisa menegur bahwa yang dilakukan tersebut salah. Yang kedua itu ada desain analitik. Desain ini menggambarkan tentang sebab akibat. Mengapa penyakit itu muncul dan apa akibat ketika penyakit tersebut diberikan salah satu obat. Desain analitik biasanya dilakukan secara eksperimental, di mana adanya perubahan pemahaman masyarakat ketika diberikan edukasi terhadap penggunaan obat. Adapun kriteria desain studi, yang pertama ada masalah, yang kedua waktu penelitian, ketiga sumber data yang tersedia, keempat ada penyakit, dan kelima variabel, dan yang terakhir itu ada kualitas data. Contoh kasus pada farmakoepidemiologi yaitu coronavirus disease 2019. Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei. Kemudian menyebar dengan cepat lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV-2. Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi. Banyak kontroversi seputar penyakit ini, termasuk dalam aspek penegakan diagnosis, tata laksana, hingga pencegahannya. Oleh karena itu, dilakukan sebuah telaah terhadap studi-studi terkait COVID-19 yang telah banyak dipublikasikan sejak awal tahun 2020 lalu sampai dengan akhir Maret 2020. Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Cina setiap harinya dan memuncak di antara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya, kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain di seluruh Cina. Hingga pada tanggal 30 Januari 2020 telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi COVID-19 di Cina dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Arab Saudi, Singapura, Korea Selatan, Filipina, Australia, India, Finlandia, Kanada, Prancis, dan Jerman. COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, sejumlah 2 kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat moralitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%. Angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.
Pada tanggal 30 Maret 2020 terdapat 693.224 kasus dan 33.000 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus kematian sudah melampaui Cina. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak. Dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020, disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 11,3%. Farmakoepidemiologi COVID-19. WHO sedang merencanakan uji klinis tidak tersamar dan multinasional terkait COVID-19 bernama Solidarity. Uji tersebut akan membuat 4 kelompok, yaitu kelompok LBV/R dan intravena beta, kelompok LBV/R, kelompok CLQ atau HCQ, dan kelompok remdesivir. Adapun obat-obat yang diduga dapat bermanfaat untuk COVID-19, yang pertama itu ada lopinavir atau ritonavir LBV/R. Pada penelitian, Chu dan kawan-kawan menunjukkan kombinasi RBV dan LBV/R menurunkan angka kematian ARDS pada SARS-CoV dibandingkan RBV pada hari ke-21 pasca onset gejala. Kemudian pada penelitian Chow dan kawan-kawan melakukan uji klinis tersamar pada 199 subjek untuk menilai LBV/R dibandingkan pelayanan standar pada pasien COVID-19. Tidak terdapat perbedaan bermakna pada waktu perbaikan klinis. Pada penilaian mortalitas 28 hari didapatkan angka yang lebih rendah pada kelompok LBV/R, di mana 19,2% dan 25%. Pada penelitian Baden dan kawan-kawan berpendapat bahwa LBV dan R memiliki kemampuan inhibisi replikasi, bukan supresi jumlah virus. Oleh karena itu, mereka mengusulkan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menyimpulkan efektivitasnya. Obat kedua yaitu ada remdesivir atau RDV, di mana obat remdesivir adalah obat antivirus spektrum luas yang telah digunakan secara luas untuk virus RNA, termaksud MERS dan SARS-CoV. Penelitian in vitro menunjukkan obat ini dapat menginhibisi infeksi virus secara efektif. Uji klinis fase 3 acak tersamar terkontrol placebo pada pasien COVID-19 telah dimulai di Cina. Studi ini membandingkan remdesivir dosis awal 200 mg diteruskan dosis 100 mg pada 9 hari dan terapi rutin dengan placebo dosis sama dan terapi rutin. Uji klinis ini diharapkan selesai pada April 2020. Obat ini juga masuk dalam uji klinis Solidarity. Obat ketiga ada obat kloroquine, HCQ atau CLQ, dan hidroksikloroquine HCQ. Kloroquine, obat anti malaria dan autoimun, diketahui dapat menghambat infeksi virus dan meningkatkan pH endosomal dan berinteraksi dengan reseptor SARS-CoV. Efektivitas obat ini semakin baik karena memiliki aktivitas imunomodulator yang memperkuat efek antivirus. Selain itu, kloroquine didistribusi secara baik di dalam tubuh, termasuk paru. Pada penelitian Yao dan kawan-kawan mengajukan HCQ sebagai alternatif kloroquine. Studi in vitro tersebut menelaah efektivitas kedua obat. Hasil studi menunjukkan HCQ lebih baik dalam pengobatan yang dibuktikan dengan nilai EC50 yang lebih rendah, mana nilainya 0,72 dan 5,47 nanometer. Selain itu, HCQ lebih ditoleransi. Penelitian pada manusia direkomendasikan dengan dosis anjuran yang memiliki potensi 3 kali lipat dibandingkan kloroquine.
yaitu hidrokloroquine 400 mg 2 kali sehari sebagai dosis awal, dilanjutkan 200 mg 2 kali sehari dalam 4 hari sebagai dosis lanjutan. Uji klinis tak tersamar tanpa acak yang dilaporkan penelitian Guet dan kawan-kawan meneliti efektivitas Hasiki terhadap jumlah virus SARS-CoV-2 yang dilakukan evaluasi setiap harinya sampai 6 hari pasca perekrutan. Total sampel 42 dengan rincian 26 masuk kelompok Hasiki. Dari 20 kelompok Hasiki, 6 diantaranya mendapat aritromisin sebagai profilaksis bakteri. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan bermakna kadar virus pada kelompok Hasiki. Dan kelompok dengan tambahan aritromisin menunjukkan supresi virus sebanyak 100% dibandingkan kelompok Hasiki. Hasil yang menjanjikan ini dapat menjadikan landasan penggunaan Hasiki sebagai pengobatan COVID-19. Namun, hasil ini perlu diwaspadai juga karena 6 dari penggunaan Hasiki lost to follow up dan tidak dianalisis, termaksud 1 meninggal dan 3 dipindahkan ke perawatan intensif. Perlu juga diperhatikan interaksi obat Hasiki dan aritromisin karena penggunaan bersama dapat menyebabkan pemanjangan gelombang Kite. Yang keempat, obat Favipiravir atau FAVI. Favipiravir merupakan obat golongan inhibitor RNA, Dependent RNA Polymerase (DRP), yang dapat menghambat aktivitas polimerasi RNA. Hasil penelitian sementara di Cina menunjukkan bahwa Favipiravir lebih poten dibandingkan LPR dan tidak terdapat perbedaan signifikan reaksi efek samping. Studi uji klinis tanpa acak tak tersamar menunjukkan Favipiravir lebih baik dalam median waktu bersihan virus dibandingkan LPP/R 4 hari dengan 11 hari. Selain itu, Favipiravir juga lebih baik dalam perbaikan gambar CT scan dan kejadian lebih sedikit efek samping. Yang kelima ada obat Umifenofir atau Arbitol. Obat antivirus ini merupakan terapi rutin pada kasus influenza yang telah diketahui kemampuan inhibisinya pada SARS-CoV-2 berdasarkan penelitian in vitro. Adapun pada penelitian Chen dan kawan-kawan telah melakukan komparasi LPV/R dan Umifenofir pada tata laksana COVID-19 dan menemukan tidak terdapat perbedaan bermakna pada perbaikan gejala atau kadar virus. Obat keenam yaitu obat Oseltamivir. Pada penelitian Guan dan kawan-kawan menemukan bahwa dari 1099 pasien di Cina, 393 atau 35,8% diberikan Oseltamivir dan 36 diantaranya masuk ICU menggunakan ventilator atau meninggal. Studi ini tidak dilanjutkan dengan analisis, sehingga tidak dapat disimpulkan manfaat dari Oseltamivir. Penelitian in vitro menunjukkan bahwa kelompok inhibitor neuraminidase tidak memiliki efektivitas antivirus pada coronavirus. Yang ketujuh ada interferon alfa, di mana interferon alfa terbukti menghambat produksi SARS-CoV secara in vitro, namun penggunaan uji klinisnya masih sedang berlangsung. Adapun obat ke-8 yaitu Jotilisumab atau inhibitor reseptor IL-6. Obat ini telah dicoba pada 21 pasien COVID-19 berat atau kritis di Cina dalam studi observasi. Tocilizumab digunakan bersama dengan terapi standar lainnya yaitu LBV/R dan metilprednisolon. Dilaporkan bahwa demam pada semua pasien hilang dalam 1 hari setelah mendapatkan tocilizumab, diikuti dengan perbaikan klinis dan radiologis. Demikian juga dengan kadar CRP.
kebutuhan dan saturasi oksigennya. Laporan ini tentunya menjanjikan, tetapi perlu disikapi dengan cermat karena studi ini masih dalam skala kecil dan ada kelompok pembanding. Yang ke-9 yaitu metlazumab atau antibodi anti-CD147. Antibodi anti-CD147 diketahui mampu menghambat kemotaksis sel T yang diinduksi CIFA dan berdampak berkurang inflamasi. Selain itu, antibodi ini juga dapat menghambat replikasi SARS-CoV-2 berdasarkan studi in vitro yang membuat pengetahuan baru ada kemungkinan virus masuk melalui reseptor CD147. Pada penelitian Bian dan kawan-kawan menunjukkan penambahan meplazumab mempercepat waktu rawat, perbaikan klinis dan bersihan virus. Obat ke-10 yaitu nitazosaniden. Pada penelitian Wang melakukan uji in vitro guna mengetahui efektivitas nitazosanide. Obat antiprotozoa ini diketahui memiliki potensi antivirus karena dapat menghambat SARS-CoV-2 dengan meningkatkan regulasi mekanisme antivirus bawaan via amplifikasi jalur IFN tipe 1 dan sensing sitoplasmik RNA. Dosis yang diajukan 600 mg 2 kali sehari atau 500 mg 3 kali sehari selama 7 hari. Obat ke-11 itu direct acting antiviral DAA. Sofosbuvir, salah satu obat DAA yang biasanya digunakan untuk terapi HCV, diketahui memiliki kemampuan untuk menempel pada tempat aktif RDRP, bersaing dengan nukleotida fisiologis, melakukan uji genetik untuk melihat kekuatan afinitas sofosbuvir dan obat lainnya. Hasil menunjukkan bahwa sofosbuvir memiliki afinitas yang kuat terhadap COVID-19 dan SARS-CoV. Dan atas dasar ini, sofosbuvir berpotensi sebagai antivirus SARS-CoV-2. Yang ke-12 itu ada imunoglobulin intravena IFIG. Pada penelitian Chao dan kawan-kawan melaporkan serial kasus COVID-19 yang menambahkan IFIG dengan dosis 0,3 sampai 0,5 gram selama 5 hari pada terapi standar. Seluruh pasien yang diberikan merupakan pasien kategori berat. Hasil terapi menunjukkan terdapat percepatan perbaikan klinis demam dan sesak serta perbaikan secara CT scan. Yang ke-13 itu obat lainnya. Obat lainnya yang sedang dalam uji klinis dan berpotensi dalam penanganan SARS-CoV-2 adalah darunavir, tipe 2 transmembran serine protease inhibitor TMSP-SS2 dan BCR-ADL kinase inhibitor imatinib. Darunavir terbukti menghambat replikasi virus pada penelitian in vitro. TMPS-PSS2 bekerja dengan menghambat jalur masuk virus dan imatinib menghambat fusi virus dengan membran endosomal. Namun, kedua obat ini belum terdapat. Penggunaan obat-obatan secara bersamaan harus diperhatikan karena interaksi satu sama lain. Lopinavir atau ritonavir menyebabkan peningkatan konsentrasi kloroquine atau HCQ. Tidak diperbolehkan mengkombinasikan kloroquine dan HCQ karena efek samping jantung berupa pemanjangan IT atau interval IR. Oleh karena itu, setiap pemberian kloroquine atau HCQ perlu dilakukan pemantauan elektrokardiografi secara berkala. Sedangkan oseltamivir diketahui tidak memiliki interaksi dengan obat COVID-19 lainnya. Penggunaan bersamaan dengan metotrexat harus berhati-hati karena meningkatkan efek samping. Adapun penggunaan bersama dengan clopidogrel dapat menurunkan kadar oseltamivir dalam darah.
Interaksi minor terjadi pada penggunaan bersama probenaxit dan warfarin. Adapun itu dapat disimpulkan bahwa pada saat ini belum ada obat yang bisa menangani atau menyembuhkan COVID-19. Selanjutnya, pencegahan COVID-19 terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu vaksin. Vaksin merupakan salah satu upaya yang sedang dikembangkan guna membuat imunitas dan mencegah transmisi. Saat ini sedang berlangsung 2 uji klinis fase 1 vaksin COVID-19. Studi pertama dari National Institute of Health atau NIH menggunakan mRNA 1273 dengan dosis 25, 100, dan 250 mikrogram. 124 studi kedua berasal dari Cina menggunakan adenovirus tipe 5 vektor dengan dosis ringan, sedang, dan tinggi. 2. Deteksi dini dan isolasi. Seluruh individu yang memenuhi kriteria suspek atau pernah berkontak dengan pasien yang pernah positif COVID-19 harus segera berobat ke fasilitas kesehatan. WHO juga sudah membuat instrumen penilaian risiko bagi petugas kesehatan yang menangani pasien COVID-19 sebagai panduan rekomendasi tindakan lanjut. Bagi kelompok risiko tinggi direkomendasikan pemberhentian seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pasien selama 14 hari pemeriksaan infeksi SARS-CoV-2 dan isolasi. Yang ketiga, higien, cuci tangan, dan desinfeksi. Rekomendasi WHO dalam menghadapi wabah COVID-19 adalah melakukan proteksi dasar yang terdiri dari cuci tangan secara rutin dengan alkohol atau sabun dan juga air, menjaga jarak dengan seseorang yang memiliki gejala batuk ataupun bersin, melakukan etika batuk atau bersin, dan berobat ketika memiliki keluhan yang sesuai kategori. Rekomendasi jarak yang harus dijaga adalah 1 meter. Pasien rawat inap dengan kecurigaan COVID-19 juga harus diberikan jarak minimal 1 meter dari pasien lainnya. Diberikan masker bedah, diajarkan etika batuk atau bersin, dan diajarkan cuci tangan. Yang keempat, alat pelindung diri. SARS-CoV menular terutama melalui droplet. Alat pelindung diri atau APD merupakan salah satu metode efektif pencegahan penularan selama penggunaan rasional. Komponen APD terdiri atas sarung tangan, masker wajah, kacamata pelindung atau face shield, dan gaun non-steril lengan panjang. Alat pelindung diri akan efektif jika didukung dengan kontrol administratif dan kontrol lingkungan dan teknik. Penggunaan APD secara rasional dinilai berdasarkan risiko pajanan dan dinamika transmisi dari patogen. Pada kondisi berinteraksi dengan pasien tanpa gejala pernapasan, tidak diperlukan APD. Jika pasien memiliki gejala pernapasan, jaga jarak minimal 1 meter dan pasien dipakaikan masker. Tenaga medis disarankan menggunakan APD lengkap. Alat seperti stetoskop, termometer, dan sphygmomanometer sebaiknya disediakan khusus untuk satu pasien. Bila akan digunakan untuk pasien lain, bersihkan dan disinfeksi dengan alkohol 70%. Pencegahan kelima yang dapat dilakukan untuk mencegah COVID-19 yaitu penggunaan masker N95 dibandingkan surgical mask. Berdasarkan rekomendasi CDC, petugas kesehatan yang merawat pasien yang terkonfirmasi atau diduga COVID-19 dapat menggunakan masker N95 standar. Masker N95 juga digunakan ketika melakukan prosedur yang dapat menghasilkan aerosol, misalnya intubasi, ventilasi, resusitasi jantung paru, nebulisasi, dan bronkoskopi.
Masker N95 dapat menyaring 95% ukuran partikel 300 nanometer. Meskipun penyaringan ini masih lebih besar dibandingkan ukuran SARS-CoV-2, di mana ukuran SARS-CoV-2 itu 120 sampai 160 nanometer. Studi retrospektif di Cina menemukan tidak ada dari 278 staf divisi infeksi, ICU, dan respirologi yang tertular infeksi SARS-CoV-2 karena mereka rutin memakai masker N92 dan mencuci tangan. Sementara itu, terdapat 10 dari 213 staf di Departemen Bedah yang tertular SARS-CoV-2 karena di awal wabah mereka menganggap bahwa risiko rendah dan tidak memakai masker apapun dalam melakukan pelayanan. Adapun pencegahan keenam yang dapat dilakukan untuk mencegah COVID itu mempersiapkan daya tahan tubuh. Terdapat beragam upaya dari berbagai literatur yang dapat memperbaiki daya tahan tubuh terhadap infeksi saluran nafas. Karena virus COVID rata-rata menyerang infeksi saluran nafas, maka beberapa yang dapat dilakukan itu antara lain berhenti merokok dan mengkonsumsi alkohol bagi yang mengkonsumsi, dan memperbaiki kualitas tidur serta mengkonsumsi suplemen.